Hai, kembali lagi pada playlist kali ini yang akan membahas tentang cabling pada kabel UTP. Jadi kita akan mengenal komponen-komponen jaringan dengan saya NIM063. Jadi pada dasarnya komponen jaringan dibagi menjadi tiga, yakni ada software, ada hardware, ada alat jaringan. Untuk software sendiri meliputi seperti sistem operasi, lalu juga untuk driver itu juga termasuk ke dalam software, lalu untuk hardware sendiri itu seperti server, lalu untuk alat jaringan yang masih banyak seperti router, kabelan, dan teman-temannya yang masih banyak. Dan untuk alat jaringan sendiri itu nanti dipisahkan dengan hardware karena akan dibahas lebih spesifik lagi. Nah, pada gambar ini bisa dilihat masih ada banyak alat-alat jaringan seperti router, lalu juga ada wireless card untuk menerima sinyal jaringan wireless, lalu ada switch hub, lalu itu yang ada juga LAN card untuk menerima jaringan LAN, lalu ada kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi secara inti kurang lebih ada itu. Jadi seperti judul yang awal telah dibahas, bahwasanya bahasan inti kali ini mengenai jenis-jenis dari kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kabel koaksial, lalu ada kabel twisted pair, lalu ada kabel fiber optik. Nah, langsung saja ke kabel koaksial. Kabel koaksial itu terdiri dari dua penghantar, di mana salah satunya yang ada di tengah dikelilingi kabel penghantar, satunya dalam pola melingkar. Jadi di bagian tengah itu ada copper wire, kabel penghantar yang pertama, ada insulation untuk pembatas, lalu ada core mesh, itu kabel yang mengelilingi kabel copper pertama tadi, lalu pelapis paling luar. Selanjutnya adalah kabel twisted pair. Jadi untuk kabel twisted pair sendiri adalah kabel yang di dalamnya ada terdiri dari sepasang kabel yang saling berpilin. Lalu kabel twisted pair itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada STP atau shielded twisted pair. Lalu yang kedua ada UTP atau unshielded twisted pair. Nah, untuk kabel STP seperti namanya shielded, yang artinya dilindungi. Nah, untuk pelindungnya sendiri berupa aluminium foil maupun lapisan pelindung lainnya. Gunanya adalah untuk mengurangi gangguan elektrik. Nah, seperti ini gambar STP-nya, itu dilindungi lapisan aluminium foil. Lanjut saja, ini mengenai kabel UTP yang unshielded twisted pair, yang artinya untuk kabel UTP tidak dilindungi pelapis aluminium seperti kabel STP. Perbedaannya ya hanya pada pelindungnya tadi. Untuk warna kabel dan semacamnya itu sebenarnya masih sama. Baik seperti pada yang terlihat dalam gambar itu, kabel-kabel di dalam twisted pair ada 4 pasang, jadi ada 8 kabel tapi 4 pasang dengan warna yang berbeda-beda. Jadi setiap warna-warna yang ada pada kabel twisted pair itu memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti itu warna orange dan orange putih itu untuk jalur paket data. Lalu ada warna hijau dan hijau putih juga mempunyai fungsi yang sama untuk jalur paket data. Nah, dua jalur paket data itu salah satunya untuk mengirim dan satunya untuk menerima. Lalu untuk warna biru dan biru putih itu untuk jalur suara, dan warna coklat dan coklat putih itu jalur konduktor tegangan DC. Pada gambar di slide di bagian pojok bawah itu ada dua jenis susunan dasar dari kabel twisted pair. Nah, susunan yang pertama itu T568A, itu susunannya dari warna hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih dan coklat. Lalu untuk T568B itu dari orange putih orange, terus hijau putih, lalu biru, terus biru putih hijau, coklat putih coklat.
Jadi perbedaan keduanya terletak pada kabel hijau dan kabel orange yang saling bertukar posisi. Jadi jika di T568A itu kabel hijau putih yang berada pada barisan paling luar, sedangkan untuk T568B untuk itu warna orange putih yang berada pada lapisan paling luar. Nah, setelah membahas susunan dasar dari kabel twisted pair, selanjutnya ini mengenai kelebihan dan kekurangan twisted pair. Jadi kenapa twisted pair dipakai dan apa kelemahannya. Untuk kelebihan dari kabel twisted pair sendiri itu instalasinya mudah. Jadi bisa dikatakan instalasi dari kabel twisted pair bisa dilakukan sendiri di rumah dengan alat-alat yang tidak terlalu rumit. Lalu untuk pemeliharaannya mudah dan murah, dan juga ukurannya kecil sehingga fleksibel. Tapi juga memiliki kekurangan, jangkauan transmisinya relatif pendek dalam jangkauan sekitar 100 meter dan kecepatan jaringannya juga terbatas. Tetapi kecepatan yang terbatas tersebut untuk saat ini dapat mencapai angka yang cukup tinggi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kecepatan dari kabel twisted pair. Untuk kategori yang pertama sampai keempat itu sudah jarang sekali digunakan lagi, mengingat kecepatannya hanya 1 Mbps, 4 Mbps, 10, bahkan yang paling cepat adalah 16 Mbps. Mulai kategori 15 itu 100 Mbps. Lalu untuk kategori 5E itu 1 GB per second, lalu kategori 6 itu 1 GB per second. Kabel kategori yang 6A itu 10 GB per second, lalu kategori 7 ada 10 GB per second juga. Nah, itu 5E dan 6, kategori 5E dan kategori 6, lalu kategori 6A dan kategori 7 itu kan memiliki kecepatan yang sama. Yang membedakan adalah kecepatan frekuensi dari kabel tersebut. Lalu dan yang paling cepat, yang paling terkini itu kategori 8, di mana kecepatannya mencapai 40 GB per second. Selanjutnya ini ya tentang dua tipe susunan kabel UTP. Seperti yang kita ketahui bahwa kabel itu memiliki dua ujung. Nah, di setiap dua ujung itu nanti akan dihubungkan ke sebuah konektor. Cara menghubungkan ke konektor sendiri telah diatur dengan aturan tertentu. Untuk yang pertama aturan strike, dan untuk yang kedua adalah aturan crossover. Yang strike itu lurus dan crossover itu menyilang. Nah, untuk aturan strike sendiri itu warna dari kedua ujung itu menggunakan susunan warna yang sama. Misal di ujung pengirim atau ujung satu, atau di sini di gambar itu ada ujung PC itu menggunakan susunan 568A, maka untuk ujung yang lain, untuk misalkan yang akan dihubungkan ke router atau hub, itu nanti juga harus menggunakan 568A. Dan begitupun apabila menggunakan ujung satu menggunakan 568B, maka ujung yang lain juga harus menggunakan 568B. Itu aturan strike. Lalu aturan crossover berbeda. Untuk aturan crossover, apabila ujung satu menggunakan standar 568A, maka ujung B akan menggunakan 568B, pun dengan sebaliknya. Jadi untuk strike, kedua ujung memiliki susunan yang sama, terlepas dari A atau B, dan untuk crossover berbeda. Ya, perbedaannya ya seperti pada slide sebelumnya, bahwasanya perbedaannya ada pada warna hijau dan warna oranye yang saling bertukar. Untuk fungsinya sendiri, untuk tipe susunan yang strike itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalkan kita menghubungkan komputer dengan router atau komputer dengan hub, maka itu kita menggunakan strike. Lalu apabila kita ingin menghubungkan perangkat yang sama, misalkan antara kedua router, antara kedua hub, atau antara kedua PC komputer, itu kita menggunakan crossover. Yang selanjutnya adalah crimping kabel UTP. Jadi pemasangan kabel UTP ke konektor itu tidak seperti pemasangan kabel listrik biasa, tetapi menggunakan perangkat-perangkat tertentu. Nah,
untuk melakukan crimping itu diperlukan beberapa hal yang penting. Itu memerlukan kabel UTP, lalu juga memerlukan konektornya sendiri yang akan dipasang. Jadi lalu untuk alatnya kita memerlukan tang crimping, lalu untuk mengetes kita juga menggunakan line tester. Sebenarnya ada tambahan, kita bisa menggunakan cutter atau semacamnya, tapi untuk poin yang paling penting adalah empat hal ini yang tidak yang ada. Untuk slide berikutnya akan kami tunjukkan video mengenai simulasi crimping kabel UTP. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Seperti yang kita ketahui, kabel fiber optik itu bisa dikatakan menjadi teknologi yang paling kini. Jadi kabel fiber optik adalah kabel yang terdiri atas kumpulan serat yang terdiri dari kaca atau plastik yang sangat halus dan dilapisi dengan pelindung. Jadi isi dari kabel fiber optik itu berupa serat kaca atau plastik yang sangat halus dengan ukurannya sangat kecil, yang dilapisi oleh pelindung. Lalu transmisi dari kabel fiber optik ini sendiri itu sangatlah cepat karena menggunakan media transmisinya itu cahaya. Jadi di dalamnya itu ada serat berukuran sangat kecil, hanya seukuran sekitar rambut. Nah, di slide dijelaskan bahwasanya karakteristik dari kabel fiber optik dapat mengirim data hingga kecepatan 1000 GB per second, jauh lebih cepat daripada teknologi kabel twisted pair. Lalu menggunakan cahaya sebagai media transmisi, memiliki ukuran yang relatif kecil, memiliki imunitas yang tinggi terhadap noise, lalu jarak maksimal kurang lebih antara 100 km. Jadi bisa dikatakan kabel fiber optik ini cocok digunakan untuk menghubungkan dalam jangkauan jarak yang jauh. Misalkan antara kota, antara provinsi, bahkan kabel fiber optik juga dikembangkan untuk menghubungkan antar negara. Nah, kabel fiber optik inilah yang biasanya ditanam di dalam tanah, di dalam laut dan semacamnya. Dikarenakan kecepatan yang cepat dan jaraknya itu bisa cukup jauh. Lalu untuk jenis dari kabel fiber optik sendiri itu ada dua. Yang pertama itu jenis single mode, yang kedua ada multi mode. Nah, bisa dilihat di gambar, itu yang dua atas itu multi mode, yang paling bawah itu single mode. Nah, perbedaannya itu ada pada transmisi perpindahan data dalam waktu satu waktu. Jadi untuk single mode itu diameter di dalam kabel itu berukuran 5 sampai 10 mikron, sedangkan untuk multi mode itu lebih besar, 50, 625 sampai bahkan ada yang mencapai 100 mikron. Lalu untuk cahayanya
cahaya yang digunakan pada single mode menggunakan laser infrared, sedangkan pada kabel multimode menggunakan LED. Dan selanjutnya adalah banyaknya cahaya dalam satu waktu, atau yang saya jelaskan pada awal, bahwasanya kabel single mode itu hanya bisa mengirimkan satu proses data, sedangkan untuk multimode bisa lebih dari satu, pun dengan resikonya. Apabila kita menggunakan single mode itu satu data tapi aman. Nah, multimode bisa lebih dari satu, akan tetapi ada kemungkinan bahwasanya itu nanti akan bertabrakan. Nah, untuk panjang gelombang sendiri untuk single mode itu 1319 sampai 1510 nanometer. Lalu untuk multimode 850 hingga 1300 nanometer. Nah, jarak maksimal dari single mode itu 100 km, untuk multimode 2 km. Untuk bandwidth-nya hingga 10 GB untuk single mode dan 1 GB untuk multimode. Nah, untuk harganya sendiri jelas bahwasanya seperti konsep umum bahwasanya semakin kecil, semakin mendetail, semakin menguntungkan, itu tentu akan semakin mahal, sehingga single mode lebih mahal daripada kabel multimode.